SMA Negeri 1 Bandung itu tidak akan pernah pindah, ya, tidak akan pernah pergi dari Jalan Insinyur Haji Juanda nomor 93. Berawal datangnya surat dari Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat ingin mengadakan rapat. Tanggalnya itu tanggal 3 Januari 2025. Ternyata gugatan itu tuh sudah terjadi di bulan November. Kalau tidak salah itu bulan November. Tapi online gitu. Jadi kalau online seperti apa kita juga nggak tahu apa prosesnya bagaimana. Cuma pas tanggal 3 Januari itu kita diundang sama Dinas Provinsi Jawa Barat. Ternyata kami baru tahu bahwa kami lahan ini itu sedang digugat oleh namanya PLK, Perkumpulan Lyceum Kristen. Dari situ kita mulai tahu. Nah, kemudian apa yang harus kami lakukan? Ya, sepertinya syarat-syarat dan lain-lain sebagainya bisa nggak disiapkan. Akhirnya kami kumpul dengan staf humas sama sarana untuk apa-apa aja yang diperlukan, terutama masalah sertifikat. Karena ternyata ini tuh yang ditujukan itu sertifikat. Sertifikat itu keluar tahun 1999. Jadi ternyata mereka menganggap memiliki 7 hak guna bangunan PLK itu, HGB 7 HGB, salah satunya yang ditempati oleh SMA Negeri 1 Bandung. Nah, kami persiapkan, itu prosesnya lumayan panjang. 3 Januari kita rapat, kemudian tanggal 30 Januari itu sidang pertama secara offline. Itu yang jadi pertanyaan kami juga. Kenapa baru sekarang? Kita itu di sidang keempat apa kelima itu, antara keempat dan kelima, itu mengajukan saksi ahli. Orang yang mengetahui seluk-beluk. Dia tahun 77 mulai di SMA Negeri 1 Bandung. Namanya Pak Hidayat. Dia sampai di akhir karirnya itu sebagai kepala KAUR, urusan tata usaha langsung. Nah, menceritakan bahwa ketika dari tahun 77 padahal SMA Negeri 1 itu tahun 58. Awalnya berdiri itu 50 di jalan SMP 5. Jalan Sumatera kalau tidak salah tuh ceritanya gitu. Baru dibuka-buka saya juga tahu, oh ceritanya seperti ini tahun 50. Bahkan ada alumni tahun 60. Berarti dia angkatan pertama di sini. Yang datang mengunjungi SMA 1, kenapa, ada apa gitu. Ya kan semua juga pada heran, kenapa SMA 1 digugat baru tahun 2024, 2025. Putusannya mah 2025 ya. Ya pasti kecewa. Satu. Jadi yang kita sampaikan saksi hidup lah ya, yang dari SMA Negeri Pak Hidayat, kemudian 3 dari Biro Hukum, itu seperti tidak didengar gitu loh. Yang penting hasilnya bahwa yang diuntungkan tuh adalah PLK. Ya pasti kecewa. Kenapa? Sampai akhirnya sebenarnya yang rada ini tuh IKA alumni sih. Mereka mengumpulkan teman-teman pokoknya dari angkatan ya termasuk Pak siapa namanya tuh tahun 60 sampai kemarin tuh 2000 berapa 2007 kalau nggak salah, itu dikumpulkan namanya Sepsmansa. Alhamdulillah dari sebelum putusan ya tanggal 17 itu datang wakil menteri menanyakan masalah gugatan ini. Ya jawabannya ya karena udah kepalang tanggung istilahnya mah, mengikuti PT UN ya ikuti aja
Insya Allah katanya Pak Atip mengatakan siap untuk mengamankan. Jadi dari Wakil Menteri sudah siap ya. Berapa hari kemudian datang Gubernur Pak KDM datang juga mensupport kita juga, karena udah masuk PT UN udah aja ikuti aja, yang penting bahwa dari Provinsi Jawa Barat sudah siap mendukung gitu. Iya sih, yang dibingungkan tuh satu, sudah ada putusan PT UN mengenai HCL. Jadi ini ceritanya gini sih, yang mengajukan gugatan itu PLK. PLK merasa bahwa dia adalah penerus HCL. Nah, waktu sidang itu dikemukakan bahwa HCL itu sudah dinyatakan organisasi terlarang. Kalau saya perhatikan itu awal tanggal 17 itu memang ya siswa terpengaruh lah. Tapi ketika kita juga mengundang dari pihak dinas untuk yang mensupport mereka lah, bahwa ini tidak akan secara serta-merta kita pindah, tidak. Menguatkan bahwa SMA 1 tidak akan pindah gitu ya. Maka ya kita juga alhamdulillah jadi tenang gitu loh. Jadi setelah tanggal 17 putusan itu kalah, ya kita sekali lagi pasti ada rasa kecewa pasti. Cuma tinggal itu tadi, bagaimana caranya anak-anak itu belajar dengan baik. Tanggapan utamanya sih pastinya kita kecewa lah ya. Apalagi dengan alasan mereka yang cuman mau bikin lahan ini jadi lahan komersil. Kita sebagai orang-orang yang ingin dididik di sini malah disingkirkan, kita aja kecewa sih gitu. Sedih juga, kita pastinya sedih ya. Kecewa berat ya. Kalau dari aku jujur kita sedih ya, karena kan kita sebagai pelajar di sini tuh niatnya kita ada sekolah itu untuk menuntut ilmu gitu. Tiba-tiba ada announcement kayak gitu, jujur kita kecewa. Kecewa, kaget. Ya, betul. Oh, kita ini sekarang udah mau memulai setiap kan Dago ini Car Free Day-nya ada selang tuh. Jadi minggu ini ada, minggu 2-nya nggak ada. Setiap Car Free Day rencananya bakal ada kita unjuk rasa di sekolah ini, karena kebetulan Car Free Day Dago gitu kan. Jadi kita unjuk rasa di sini bahwa kita butuh untuk diselamatkan. Kalau dari saya sendiri, perwakilan siswa-siswi mungkin lebih banyakin postingan tentang Safe Semansa ya, mulai dari sosmed gitu-gitu sih. Terus waktu itu juga kita udah sempat kayak mimbar bebas di sini, jadi kayak menyuarakan suara kita gitu. Kalau tanggapan dari aku sih ya yang pastinya kita juga emang pasti posting gitu ya. Terus juga yang pertama tuh berdoa sih, kalau dari aku kayak gitu. Kan janganlah, pengennya semua alumni juga pengennya gitu. Masa nanti pindah ke Gede Bage mau alumni SMA Gede Bage. Gak mau anak-anak. Harapan saya tidak ada lagi pihak-pihak manapun yang menggugat SMA Negeri 1 Bandung. Karena dengan adanya gugatan-gugatan itu menguras fisik kita, tenaga kita. Ya karena kan harus mempersiapkan, nggak mungkin dia meleha-leha. Jadi kalau tidak ada lagi kan istilahnya tenang, kita fokus ke pembelajaran. Ini nanti alumninya mau seperti apa. Jadi sekali lagi ya menginginkan masyarakat semua juga tahu bahwa SMA Negeri 1 Bandung itu tidak akan pernah pindah.